Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mempelajari tentang limit fungsi trigonometri, di mana fungsinya nanti ada penjumlahan atau pengurangan, atau kedua-duanya. Kita ingat kembali tentang rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Rumus ini bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, di mana di dalam fungsinya terdapat penjumlahan atau pengurangan fungsi. Kita lihat di sini, sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A ditambah B dibagi 2 kali dengan cos A dikurang B dibagi 2. Jadi di sini A dan B ini adalah sudutnya. Yang ada di sini rumusnya adalah sin ditambah sin dikurang sin, cos ditambah cos, atau cos dikurang cos. Kita lihat sini sudut yang pertama sama, A ditambah B per 2. Sudut yang kedua juga sama, A dikurang B dibagi 2. Kita tinggal mengingat kalau sin ditambah sin itu 2 sin cos, kalau sin dikurang sin itu 2 cos sin, kalau cos ditambah cos sama dengan 2 cos cos, kalau cos dikurang cos itu min 2 sin sin. Itu perlu kita ingat. Kita lihat di sini contoh soal tentang limit fungsi trigonometri, di mana di dalam fungsinya ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Dalam menyelesaikan soal limit fungsi, itu banyak cara atau teknik yang bisa kita gunakan. Di antaranya kita bisa substitusi langsung, bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan membagi dengan suatu bilangan, atau mengali dengan sekawan, bisa juga kita gunakan turunan, atau bisa juga kita dengan cara merubah bentuknya terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam penentuan cara atau teknik penyelesaian soal limit ini sangat bergantung pada bentuk fungsinya. Ada fungsi yang bisa diselesaikan dengan substitusi langsung, ada yang bisa diselesaikan dengan memfaktorkan, ada juga yang bisa diselesaikan dengan merubah bentuknya dulu, dan seterusnya. Apabila kita sering latihan menyelesaikan soal, pastinya sangat mudah kita dalam menentukan cara atau teknik mana yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal limit tersebut. Kita lihat di sini contoh nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari sin 3X ditambah sin 2X dibagi dengan sin 5X dikurang sin 4X. Nah, tentunya kalau kita substitusi langsung, artinya setiap ada X kita ganti dengan nilai X mendekati 0, maka di sini 3 dikali 0 adalah 0, sin 0 itu nilainya 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Tentunya ini nilainya nanti 0 per 0. 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita perlu pakai teknik lain. Kalau kita faktorkan juga tidak bisa. Kalau kita kali dengan sekawannya, maka nanti persamaannya, fungsinya akan lebih rumit, ya, semakin rumit. Maka kita bisa ini gunakan teknik lain, yaitu kita bagi dengan suatu bilangan. Artinya setiap suku pada pembilang dan setiap suku pada penyebut ini kita bagi dengan suatu bilangan yang sama. Di sini kita bagi dengan X, ya. Kita bagi dengan X. Jadi sin 3X ini kita bagi dengan X, ditambah sin 2X ini kita bagi juga dengan X. Untuk penyebutnya juga sama, sin 5X kita bagi dengan X, dikurang sin 4X juga kita bagi dengan X. Nah, kalau kita lihat sudah seperti ini, tentunya kita ingat rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Kalau variabel sudutnya sudah sama ini, yaitu X, ya, kita tinggal ambil koefisiennya. Berarti yang di atas ini 3 dibagi 1 adalah 3, ditambah dengan 2 dibagi 1 di sini adalah 2,
dibagi dengan 5 dibagi 1 di sini adalah 5, dikurang 4 dibagi 1 di sini 4 ya. Nah, berarti 3 ditambah 2 adalah 5, 5 dikurang 4 adalah 1, berarti 5 dibagi 1 nilainya adalah 5. Nah, jadi nilai limit ini tadi adalah 5. Kita juga bisa gunakan cara lain, yaitu menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus tadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Kita ingat kalau sin ditambah sin itu sama dengan 2 sin cos. Sin dikurang sin itu 2 kosin. Ya. Kita lihat di sini. Untuk pembilang ini kan sin ditambah sin. Berarti kita tulis dulu 2 sin cos. Untuk sudutnya, yang pertama dijumlahkan dibagi 2. Sudut yang kedua ini nanti adalah dikurangkan dibagi 2. 3x ditambah 2x itu 5x dibagi 2. Berarti 5/2x. Untuk sudut yang kedua, 3x dikurang 2x dibagi 2. Berarti 1x dibagi 2 atau setengah x. Ya. Untuk penyebutnya, itu sin 5x dikurang sin 4x. Sin A dikurang sin B. Berarti 2 cos sin. Kita tulis dulu 2 cos sin. Untuk sudut yang pertama itu 5x ditambah 4x dibagi 2. Berarti 9x dibagi 2 atau 9/2x. Untuk sudut yang kedua di sini 5x dikurang 4x dibagi 2. Berarti 1x dibagi 2 atau 1/2x. Sini 2-nya kita coret. Kita pasangkan sin dengan sin, cos dengan cos. Supaya bisa kita gunakan rumus dasar. Berarti sin dari 5/2x dibagi dengan sin setengah x. Untuk yang di sebelahnya cos setengah x dibagi dengan cos 9/2x. Kita lihat yang ini sudah bisa kita gunakan rumus dasar. Karena variabel sudutnya sama yaitu x, kita tinggal ambil koefisiennya. Berarti 5/2 dibagi 1/2. 5/2 dibagi dengan 1/2. Untuk cos kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0. Berarti cos dari setengah kali 0. Berarti cos 0 ya. Dibagi dengan cos 9/2 kali 0. 9/2 kali 0 juga 0. Jadi ini cos 0 per cos 0. Ini bisa kita coret. Nah, sekarang kita lihat di sini 5/2 dibagi 1/2. Ini bisa pembagian ini bisa berubah bentuknya menjadi kali, tetapi untuk penyebutnya ini berbalik ya. Jadi ini 5/2 per ini berubah menjadi kali, 1/2 ini berbalik 2/1. Nah, ini berarti 5 kali 2 adalah 10 dibagi dengan 2 kali 1 adalah 2. 10 dibagi 2 nilainya 5. Nah, sama saja. Jadi silakan kalian menggunakan cara mana yang menurut kalian lebih mudah kalau ada bentuk soal seperti ini. Kita lihat lagi contoh nomor 2. Tentukan nilai limit x mendekati 0 dari 2x kuadrat ditambah sin 3x kuadrat dibagi dengan tan 4x kuadrat dikurang sin 5x kuadrat. Nah, kita di sini kalau kita pakai substitusi langsung, tentunya ini menghasilkan 0/0. Kalau kita faktorkan tidak bisa. Kalau kita kali dengan sekawannya akan tambah rumit nanti fungsinya. Kalau kita gunakan rumus jumlah atau selisih sinus dan kosinus tadi tidak ada, tan dikurang sin itu tidak ada. Yang ada sin ditambah sin dikurang sin, cos ditambah cos, dan cos dikurang cos. Tidak ada yang tan dikurang sin, tidak ada. Maka tidak bisa kita gunakan rumus tadi. Sehingga ini bisa kita gunakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. Setiap suku pada pembilang dan setiap suku pada penyebut kita bagi dengan bilangan yang sama. Di sini supaya bisa kita gunakan rumus dasar, kita bagilah dengan x kuadrat ya. Jadi 2x kuadrat ini kita bagi dengan x kuadrat ditambah
sin 3x kuadrat ini juga kita bagi dengan x kuadrat. Untuk penyebutnya juga sama, tan 4x kuadrat kita bagi x kuadrat, dikurang sin 5x kuadrat juga kita bagi dengan x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka rumus dasar limit fungsi trigonometri bisa kita gunakan. Kita lihat di sini 2x kuadrat dibagi x kuadrat, maka kita coret x kuadratnya adalah 2 nilainya ya, jadi 2. Ini karena variabel sudutnya sama yaitu x kuadrat, bisa kita ambil koefisiennya 3/1 adalah 3. Untuk penyebutnya juga, karena sama juga ini variabel sudutnya sehingga ambil koefisiennya langsung. 4/1 adalah 4, 5/1 adalah 5. Jadi untuk pembilangnya 2 ditambah 3 adalah 5. Untuk penyebutnya 4 dikurang 5 adalah min 1. Jadi 5 dibagi min 1, jawabannya adalah min 5. Jadi limit ini nilainya adalah min 5. Kita lihat lagi soal nomor 3. Ini sama seperti soal nomor 1 tadi, tidak bisa kita gunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus tadi karena tidak ada sin dikurang tan, tidak ada. Ini lebih gampangnya kalau kita gunakan cara membagi dengan suatu bilangan tadi. Sama-sama kita bagi dengan X. Jadi 3X ini kita bagi dengan X, ditambah sin X ini juga kita bagi dengan X. 5 sin X ini kita bagi dengan X, min 2 tan 4X ini juga kita bagi dengan X. Nah, sekarang 3X per X ini, kita coret X-nya. Jadi jawabannya adalah 3. Sin X per X ini kita ambil koefisiennya karena variabel sudutnya sudah sama, yaitu X. Kita ambil berarti 1/1 adalah 1. Yang ini 5 dikali, ini juga 1/1. 5 kali 1 adalah 5. Di sini 4/1 adalah 4, dikali 2, 8. Ya. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4, 5 dikurang 8 adalah min 3. Jadi 4 dibagi min 3 atau min 4/3. Kita lihat nomor 4. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari 2X dikurang sin 3X ditambah tan 4X dibagi dengan tan X dikurang tan 3X. Nah, ini caranya juga akan lebih mudah kalau kita bagi dengan suatu bilangan yang sama, yaitu X ya. 2X kita bagi dengan X dikurang sin 3X juga kita bagi dengan X, ditambah tan 4X juga kita bagi dengan X. Untuk penyebutnya juga sama, tan X kita bagi dengan X, min tan 3X juga kita bagi dengan X. Ini 2X dibagi X adalah 2, kita ambil koefisiennya karena variabel sudutnya sudah sama, berarti min 3/1 adalah min 3, di sini 4/1 adalah 4. Untuk penyebutnya juga sama, sini 1/1 adalah 1, dikurang 3/1 adalah 3. Nah, sekarang 2 dikurang 3 ditambah 4 itu adalah 3. 1 dikurang 3 adalah min 2. Jadinya 3 dibagi min 2 adalah min 3/2. Kita lihat lagi contoh nomor 5. Tentukan nilai limit X mendekati V dari 2 dikali 3X min 3P ditambah tan 3X min 3P dibagi dengan X min P. Nah, kita lihat di sini variabel sudutnya belum sama. Ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan dulu. 2-nya tetap 2 dikali dengan 3X dikurang 3P ini sama-sama bisa kita bagi 3. Keluarkan 3-nya. Artinya kita bagi dengan 3. 3X dibagi 3 adalah X. Min 3P dibagi 3 adalah min P. Ditambah dengan ini juga kita faktorkan, kita keluarkan 3-nya, kita faktorkan 3, tan 3, 3X tadi dibagi dengan 3 adalah X, min 3P dibagi 3 adalah min P. Nah, sekarang ini berarti 2 dikali 3 adalah 6 nantinya. Nah, ini juga kita bagi dengan bilangan yang sama, kita bagi dengan X min P. Berarti ini 2 kali 3 adalah 6, X min P per X min P. Jadi setiap suku pada pembilang dan penyebut kita bagi dengan X min P. Tambah tan
3X min P ini kita bagi dengan X min P, penyebutnya juga sama, X min P kita bagi dengan X min P. Nah, sekarang ini 6 kali X min P per X min P adalah 6 ya. Ini bisa kita coret sudah. Ditambah tan dari 3X min P per X min P. Ini variabel sudutnya sudah sama, yaitu X min P. Berarti kita ambil koefisiennya. 3/1 adalah 3. Untuk penyebutnya, X min P dibagi X min P, nilainya adalah 1. Jadi 6 ditambah 3 itu 9, dibagi 1 adalah 9. Jadi nilainya ini adalah 9. Kita lihat lagi contoh nomor 6. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari cos 5X min cos X dibagi 7X tan 3X. Nah, ini kalau pakai substitusi langsung tadi hasilnya adalah 0/0. Tidak bisa ya, karena dia bentuk tertentu. Kita kalau difaktorkan tidak bisa. Kalau dikalikan dengan sekawannya nanti per fungsinya akan lebih rumit. Kalau kita bagi dengan variabel bilangan tertentu, juga hasilnya nanti tidak terdefinisi. Kita lihat di sini ya. Kalau kita bagi dengan bilangan yang sama, misalnya X ya. Cos 5X dibagi X. Ini juga kita bagi X. Min cos X dibagi X. 7X tan 3X juga kita bagi X. Maka pembilangnya ini 5/1 adalah 5 dikurang 1/1 adalah 1. Tapi kita lihat pada penyebutnya, sini X-nya kita coret ya. Berarti sisanya adalah 7 tan 3X. X-nya kita ganti dengan 0. Berarti 7 tan 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0. Tan 0 itu 0. 0 dikali 7, 0. Jadi ini nanti 5 dikurang 1, 4 dibagi 0. Ini jadinya 4/0. Penyebut 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi tidak boleh penyebutnya 0, tidak terdefinisi. Oleh sebab itu cara ini tidak bisa kita gunakan. Kita harus gunakan cara lain. Kita gunakan pakai selisih kosinus ya, seperti rumus yang sudah kita pelajari di awal tadi. Cos A dikurang cos B itu min 2 sin sin. Min 2 sin sin. Kita tulis dulu min 2 sin sin. Untuk sudut yang pertama, 5X ditambah X dibagi 2. 5X tambah X adalah 6X dibagi 2 ya. Berarti 3X. Untuk sudut yang kedua, 5X dikurang X. 5X dikurang X dibagi 2. Jadi ini tadi min 2 sin. 5X ditambah X, 6X dibagi 2 adalah 3X. Sin 5X dikurang X adalah 4X, dibagi 2 adalah 2X. Jadi bentuknya menjadi min 2 sin 3X dikali sin 2X. Dibagi dengan 7X tan 3X. Ini kita pasangkan, ini min 2, kita tulis dulu min 2. Sin 3X ini kita pasangkan dengan 7X ini. Ya, variabel sudutnya sudah sama, sehingga kita ambil koefisiennya 3/7. Dikali dengan, ini kita pasangkan sin 2X dengan tan 3X ini kita pasangkan. Ambil koefisiennya 2/3. Jadi dikali 2/3. 3-nya kita coret. Jadi min 2 dikali 2 adalah min 4/7. Jadi ini jawabannya adalah min 4/7. Kita lihat lagi contoh yang ke-7. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari tan X min sin X dibagi dengan X pangkat 3. Nah, ini kalau kita gunakan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus tadi tidak ada. Sin, tan dikurang sin tidak ada. Kalau kita substitusi langsung dia 0/0. Kalau kita faktorkan tidak bisa. Maka ini harus kita rubah dulu bentuknya ya caranya. Tan itu adalah sin per cos. Jadi tan X itu adalah sin X per cos X. Dikurang sin X-nya tetap dulu dibagi X pangkat 3. Kita lihat di sini, samakan dulu penyebutnya. Di sini sebenarnya sin X ini ada per 1 sebenarnya. Kita samakan penyebutnya menjadi cos X. Cos X dibagi cos X adalah 1, dikali sin X adalah sin X. Untuk suku yang kedua, cos X dibagi di sini sebenarnya adalah 1. Cos X dibagi 1 adalah cos X, dikali min sin X. Berarti min sin X cos X. Nah, penyebutnya tadi adalah sama, yaitu cos X ya. Nah, per X pangkat 3. Kita lihat di sini,
pecahan, bilangannya ini adalah pecahan, di mana pembilangnya ini juga pecahan. Maka cara penyelesaiannya, kita ingat ya, kalau pecahan, pembilangnya adalah pecahan seperti ini, A per B dibagi C. Maka tinggal penyebutnya kita kalikan dengan penyebut utamanya. Berarti sama dengan A dibagi B kali C. Kalau bisa juga kalau yang penyebutnya yang pecahan. Jadi ini A dikali, bagi ini berubah menjadi kali, tetapi penyebutnya berbalik ya, menjadi C per B. Artinya A dikali C dibagi B, A kali C dibagi B. Atau bisa juga dua-duanya pecahan, pembilang dan penyebutnya pecahan. Misalnya A dibagi B per C dibagi D. Maka ini A bagi B-nya tulis dulu, per ini berubah menjadi kali, tapi penyebutnya berbalik menjadi D per C, D per C. Ya, jadi A dikali D dibagi B kali C. Nah, ini sama kayak gini. Pembilangnya pecahan. Berarti kita gunakan rumus ini. Tinggal penyebut dikali penyebut utama ya. Berarti sin X min sin X cos X, sin X min sin X cos X. Ini dikalikan ke bawah, jadinya X pangkat 3 kali cos X. X pangkat 3 kali cos X ya. Nah, setelah itu kita lihat suku pertama ini sin X, suku kedua min sin X cos X. Sama-sama ada sin X-nya, bisa kita faktorkan. Sin X-nya kita faktorkan. Sin X dibagi sin X adalah 1. Min sin X cos X dibagi sin X adalah min cos X. Jadi ini kalau kita kembalikan, sin X dikali 1 adalah sin X, sin X dikali min cos X adalah min sin X cos X. Jadi kita hanya merubah bentuknya saja. Dibagi dengan X pangkat 3 cos X. Nah, sekarang 1 min cos X ini kita rubah bentuknya. Di sini sudah ada 1, ada cos. Pasti pasangannya adalah sin kuadrat. Karena cosnya bukan kuadrat, maka kita ambil sudut setengahnya. Ini adalah 1x, setengahnya berarti setengah x, muncul angka 2 di depannya. Karena 1 min, berarti dia positif. Ya, kalau cos min berarti dia negatif. Nah, jadi ini positif. Sin x-nya kita tulis, penyebutnya tetap x pangkat 3 cos x. Sekarang kita uraikan. 2 kita tulis di depan, sin x. Ini kita uraikan, sin kuadrat setengah x ini sama aja dengan sin kali sin, sudutnya setengah x. Berarti sin setengah x dikali sin setengah x. Yang ini kita uraikan x pangkat 3, berarti x kali x kali x. Cos x ini dia berdiri sendiri. Di sini sebenarnya ada angka 1 dibagi dengan cos x ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini bisa kita gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Karena variabel sudutnya sudah sama, yaitu x. 2 kita tulis, 2. 1 dibagi 1 adalah 1. Setengah dibagi 1 adalah setengah. Setengah yang ini dibagi 1 adalah setengah. Dikali dengan nolnya kita masukkan ke sini, kita substitusi, berarti 1 per cos 0. 1 per cos 0. Cos 0 itu nilainya 1, jadi 1 dibagi dengan 1 adalah 1. Berarti 2 dikali 1 dikali setengah, dikali setengah dikali 1, jawabannya adalah setengah. Jadi nilai limit ini adalah setengah ya. Ibu rasa cukup 7 soal ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.